Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iya, kembali lagi. Oke, sama saya Ilham Andikma dan dan dengan rekan saya, saya nih. ya, Irham Gani Rizky. Iya, Oke, kita mau ngapain, Kang? jadi kita tuh bakal ngebahas tentang gimana sih aktivitas komunikasi pemasaran, terutama di brand Suzuki, yaitu ngeluarin brand baru namanya All New R3 Hybrid. Nah, kita itu akan ngebahas analisis iklan komunikasi pemasarannya bagaimana gitu. Gitu, Wah, Ham. pasti materinya sangat berbobot dan seru sekali nih buat kita Iya, bahas ya. pasti Karena dong. kan kita juga harus tahu nih, gitu kan. Kita nih nonton iklan, kita nih tahu iklan, kita tahu strategi pemasaran, tapi kita jangan cuman tahu, kita juga harus bisa analisis. Karena kita orang periklanan ya. Iya, harus bisa Gitu. menganalisis juga gitu. Betul sekali. Oke, gimana mau lanjut aja, Ham? Lanjut, oke ya. Yang Oke. pertama, oke, oke. Yang pertama, aku bakal jelasin dulu tentang apa sih si Suzuki All New Hybrid ini. Mungkin banyak yang belum tahu. Jadi Suzuki itu merupakan perusahaan yang berasalnya itu dari negara Jepang. Nah, kalau PT-nya di Indonesia itu namanya PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS. Nah, jadi PT Suzuki Indomobil Sales itu telah meluncurkan mobil baru nih. Nah, namanya tuh kalau dulu mungkin Suzuki R3 saja, tetapi kalau sekarang tuh yang baru ada Suzuki R3 Hybrid. Nah, jadi ini tuh merupakan mobil low MPV teknologi hybrid pertama di Indonesia dengan mengusung tagline-nya itu bisa diikuti untuk hari yang lebih baik. Nah, pertamanya kita bakal eh, ngomongin dulu, hai, eh, dimensinya dulu deh. Kita ngomongin dimensi mobil itu. Dimensi mobilnya itu panjangnya kurang lebih 4,3 4.395 mm, lebarnya 1.735 mm, tinggi 1.600 mm, dan jarak sumbu roda 2.740 mm. Dan R3 terbaru menawarkan radius putarnya 5,2 meter dengan ground clearance di angka 180 meter. Nah, itu mungkin bodinya. Nah, kita bakal masuk ke unggulan yang paling utamanya, yaitu hybridnya itu. Jadi Suzuki itu telah menambahkan teknologi baru yang berguna untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan memberikan pengalaman berkendara baru bagi konsumen. Jadi All New R3 Hybrid menggunakan tenaga dari mesin konvensional, jadi sama ya pakai BBM, tapi digabungkan dengan Integrated Starter Generator atau ISG dan baterai lithium ion. Nah, jadi ISG-nya itu berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi di listrik dan baterai. Jadi agar lebih hemat tenaganya gitu bensinnya gitu. Dan kalau bisa lihat di sini pilihan warnanya juga cukup banyak ya. Banyak beragam gitu. Mulai dari putih, coklat, merah, hitam, merah marun gitu. Cukup banyak warnanya gitu. Dan soal harganya sendiri, Suzuki All New R3 Hybrid ini dimulai dari harga 290 292.300 hingga 270 juta 300 gitu, Ham. Ya, kita akan lanjut ke Oke. strategi pemasarannya. Mungkin ini sedikit brand knowledge-nya. Kita udah tahu Suzuki All-New Hybrid itu apa. Nah, kita lanjut ke analisis periklanannya gitu. Dilanjutkan oleh Ilham. Oke, siap. Wah, tadi brand knowledge ya. Keren ya, Suzuki tuh. Inovasinya bagus tuh, ada hybrid. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran Suzuki All New R3 Hybrid. Yang pertama, segmenting. Nah, kita bahas segmenting ini ya. Secara demografis, Suzuki All New R3 Hybrid ini ditargetkan untuk kalangan orang dewasa yang berusia antara 25 tahun sampai 35 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Dengan berbagai profesi, khususnya kerja kantor, pengusaha, dan juga traveler. Ya, karena memang yang beli Suzuki All New R3 Hybrid udah pasti orang dewasa yang sudah mempunyai penghasilan gitu. Ya mungkin bisa untuk mobil keluarga atau mungkin traveling bersama teman-teman gitu kan.
bisa juga untuk ke kantor gitu. Lalu secara geografis, Suzuki All New R3 Hybrid ini ditargetkan untuk orang Indonesia, khususnya orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Bali. Kenapa sih? Kan kita udah tahu tadi hybrid itu mobilnya irit karena kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali itu sering macet. Makanya Suzuki ini menargetkan itu untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Begitu. Lalu kita lanjut ada targeting. Nah, Suzuki All New R3 Hybrid ini ditargetkan untuk mereka yang ingin efisien dalam pengkonsumsian bahan bakar, ingin memiliki mobil yang ramah lingkungan dan juga nyaman. Iyalah, mobil hybrid gitu loh, udah Hmm. pasti irit bahan bakar dan juga ramah lingkungan. Dan tak lupa, Suzuki pun em, nyaman gitu. Nah, lalu ada positioning nih yang terakhir ya. Nah, menjadi multi-purpose vehicle atau MPV pertama di Indonesia yang dibekali dengan sistem hybrid sehingga menghemat konsumsi bahan bakar dan ramah terhadap lingkungan. Nah, itu adalah strategi pemasaran dari Suzuki All New R3 Hybrid. Jadi ada segmenting, ada targeting, dan juga ada positioning. Kenapa sih perlu? Iyalah, kita kan harus tahu secara demografis dan secara geografisnya gitu targetnya seperti apa gitu. Lalu targeting, ya udah pasti sebuah brand itu wajib punya target gitu, target eh, audiens atau mungkin calon konsumen gitu, itu wajib tahu tuh. Lalu positioning itu juga sama sekali wajib gitu kan. Nah, mungkin boleh lanjut lagi nih sama Irham. Oke, tadi udah kalau kita sudah ngebahas tentang segmenting, targeting, dan positioning, nah kita sekarang masuk ke jenis media komunikasi eh, yang di jenis media komunikasi terutama untuk pemasaran yang dipakai oleh Suzuki R3 Hybrid gitu. Oke, yang pertama ini aku bakal bahas tentang media, dia memakai media koran ya. Di sini eh, dia tuh pakai koran Tribun Jabar. Nah, letak iklannya tuh posisinya ada di bawah kanan dari koran, bawah kanan koran. Nah, ini itu jenis iklan displaynya yang berwarna. Tentunya tujuan dari komunikasi di koran ini menawarkan paket promo mobil baru Suzuki yang bertema, kita bisa lihat di bannernya, eh, pesta akhir tahun. Jadi ini tuh ingin memberitahu kepada konsumennya bahwa di akhir tahun ini ada pesta akhir tahun gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa sih, adanya promosi ini di koran segala macam. Nah, tentunya itu untuk meningkatkan penjualan Suzuki dan memberikan keuntungan bagi calon konsumen Suzuki dengan tawaran yang spesial. Nah, selain itu juga Suzuki ingin memperkenalkan produk barunya, yaitu All New R3 Hybrid ini. Jadi selain R3 Hybrid ini, Suzuki pun menawarkan spesial diskon kepada jenis-jenis mobil yang lain gitu, selain mobil jenis ini All New R3 Hybrid. Nah, jadi di sana tuh para konsumen juga bisa mendapatkan logam mulia emas, DP 10%, bebas angsuran berkali-kali, bunga rendah, tenor 7 tahun, serta ekstra cashback 4 juta gitu. Kita bisa lihat ya di bannernya iklannya di sini, headline-nya pesta akhir tahun, terus di sini ada subheadline-nya mobil nyaman, lembaran baru penuh harapan, karena kan kita lagi mau tahun baru gitu. Di sini juga ada eh, apa? Ada jenis produknya yang di ini apa, All New R3 Hybrid, kan? Terus di sini juga ada eh, bonus-bonus untuk konsumen, ada logam mulia. eh, jadi udah sangat jelas ya ini informasinya, dan di sini tuh ada penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Suzuki ya. Nah, gitu. Jadi untuk media iklan di koran ini sudah cukup baik sih menurut saya gitu. Nah, kelebihan dari media di koran ini, kalau menurut saya, jadi kalau di koran ini bisa menjangkau sejumlah orang di wilayah geografis tertentu. Terus iklannya juga diputuskan untuk dijalankan hari ini, dapat berada di tangan pelanggan Anda dalam waktu 1 atau 2 hari. Jadi misalnya kita mau kita ngeluarin untuk iklan
berapa hari kemudian, misalnya 3 hari, besok kita turunin korannya kan cepet ya kalau koran tuh. Eh, nah gitu. Kalau kekurangannya itu karena sekarang udah zamannya internet, jadi koran itu jarang dibaca dan biasanya tuh space iklannya juga cukup mahal gitu. Lalu nah ini dilanjutkan oleh Ilham, silahkan untuk TVC-nya gitu. Oke, teman-teman. Bagian aku lagi nih yang ngebahas ya. Kali ini aku bahas tentang promosi penjualan Suzuki All New R3 Hybrid pada TVC. Gitu, ini ada screenshot dari TVC-nya ya. Jadi bahasa keren itu nge-breakdown gitu. Asik, nge-breakdown nggak tuh? Mhm. Oke, pertama. Iklan tersebut termasuk dalam television komersial atau kita biasa singkat itu TVC. TVC yaitu tayangan iklan berdurasi 30, 60, atau 90 detik berisi promo produk yang biasanya dalam bentuk audio, audio video, dan grafis. Umumnya ditayangkan ketika jeda program di acara TV atau di YouTube. Iklan All New Suzuki R3 Hybrid ini berdurasi sekitar 30 detik. Oke, yang kedua adalah target market. Kita bahas target market nih. Target marketnya itu adalah kalangan keluarga. Karena bisa kita lihat nih, dari konsep TVC-nya yang memperlihatkan perjalanan keluarga dan pemeran TVC tersebut adalah keluarga. Nih, ada anak kecil, ada ayah ibu, dan ada kakaknya mungkin ya. Nah, itu kan merepresentasikan bahwa target market yang ingin disasar oleh Suzuki itu adalah keluarga, karena mobil ini cocok untuk keluarga dan kita bisa lihat tayangannya itu tayangan sedang liburan jalan-jalan keluarga ya, seru Hmm. ya kelihatannya, dan itu memang sangat eh, sudah bisa kita tebak bahwa target marketnya tuh keluarga gitu. Lalu yang ketiga adalah seluruh klip iklan dalam All New Suzuki R3 Hybrid ini bisa dibilang memiliki interaksi yang sangat bagus kepada target audiens untuk menceritakan keunggulan dari mobil-mobil ini. Jadi fitur-fitur modern serta memiliki audio dan visual yang bagus untuk tonton. Jadi di situ kan kalau kita lihat ya, banyak sekali keunggulan mobil itu yang ditayangkan dengan apa namanya, visual yang bagus. Karena manusia ini biasanya kalau kita ngelihat visual yang bagus seperti gambar atau animasi itu bakalan bisa lebih cepat nangkepnya otak nih gitu. Jadi itu bagus banget, bisa sangat berdampak positif pada penjualan karena ya secara tidak langsung orang tuh pas lihat videonya tahu gitu. Oh, ini TVC-nya bagus nih. Keunggulan-keunggulan produknya jelas nih. Jadi gue yakin bahwa ini mobil bagus, gue beli gitu. Jadi sangat pengaruh sekali. Nah, tak lupa juga di seluruh klip iklan All New Suzuki R3 Hybrid ini pemilihan lokasi syutingnya juga pas. Karena temanya keluarga dan sedang jalan-jalan, itu tuh di syutingnya sekitaran mungkin di daerah pegunungan, perhutanan, dan itu sangat bagus. Karena ini juga hybrid yang ramah lingkungan, jadi di TV-nya itu merepresentasikan ramah lingkungannya dengan cara ada pohon-pohon, tapi juga nggak ada polusi gitu. Keren, ini TV-nya bagus. Jadi memang sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat bagus lah gitu. Nah, lalu kelebihan TVC nih, kelebihan TVC sebagai media promosi ini apa sih gitu? Kan udah pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kita mulai dari kelebihan ya. Kelebihannya itu adalah televisi memungkinkan Anda untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Ya, siapa yang nggak punya TV zaman sekarang? Rata-rata orang punya TV kan? Dan juga kalau di TV kan, sekali kita siaran tayang itu kan, seluruh Indonesia atau bahkan global dunia itu bisa lihat loh apa yang kita siarkan atau apa yang kita tayangkan. Contoh di prime time atau misalkan di jam 10 pagi atau di jam waktu istirahat kan orang-orang rata-rata kerja tuh break dulu untuk istirahat. Ada yang pulang dulu untuk menonton televisi bersama keluarga atau mungkin di jam-jam malam seperti jam 8 malam gitu kayak sekarang. Itu kan orang-orang banyak yang istirahat sembari nonton televisi. Muncullah iklan tersebut. Itu kan artinya sudah bisa dikatakan menjangkau pemirsa, menjangkau target audiens yang memang ingin disasar oleh suatu brand atau produk. Nah, itu kelebihannya. Tetapi adapun kekurangan dari TV sini, yaitu pesan bersifat sementara.
dan mungkin memerlukan beberapa exposure agar iklan naik di atas keruwetan, relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan airtime. Oh, jelas guys, jelas sekali mahal. Belum kita harus sewa modelnya, kita sewa lokasi syutingnya, belum juga sewa kendaraannya, dan banyak sekali biaya yang dikeluarkan untuk membuat TVC ini. Memang itu menjadi salah satu kekurangan. Dan juga biaya produksi udah jelas ya, dan airtime kita bayar ke stasiun televisi ya. Tapi bagaimanapun juga tadi kelebihannya bisa menjangkau orang lebih banyak ya, nasional ataupun regional. Nah, media kontemporer, jenis iklan, organizational event, website, dan Instagram untuk media promosi. Kita bahas yang organizational event ya. Jadi Suzuki Mall Exhibition itu merupakan sebuah pameran mobil Suzuki yang diadakan di mall-mall besar. Ini merupakan upaya jemput bola Suzuki untuk konsumen yang ingin beli produknya. Eventnya itu digelar pada 10 hingga 16 Oktober 2022 di Sumarekon Mall Bekasi. Oke. Nah, di lokasi eksibisi itu, Suzuki itu memamerkan yang terbarunya itu Suzuki All New R3 Hybrid gitu. Lalu di sini ada promo yang disodorkan nih, bertajuk Pesta Akhir Tahun. Nah, jadi nggak cuma Suzuki R3 Hybrid, ada beberapa Suzuki lagi gitu. Jadi dari mulai uang muka 10%, angsuran berkali-kali, bunga hingga 7 tahun, dan cashback 4 juta rupiah. Nah, di sini ada strategi komunikasi. Why, who, when, where, dan what. Why? Nah, menjadi media promosi bagi brand Suzuki dan bisa menciptakan interaksi yang lebih dekat dengan pengunjung. Who? Eksibisi ini digelar sebagai sarana launching line-up terbaru produk Suzuki dan terutama dari eksibisi ini adalah para pengunjung yang diharapkan menjadi konsumen atau konsumen lama gitu. When? Tanggal 10 Oktober hingga 16 Oktober 2022. Where? Sumarekon Mall Bekasi. What? Untuk memberikan pengalaman bagi pengunjung untuk bisa mengenal lebih dalam tentang produk Suzuki. Diharapkan bisa menjadi konsumen mereka dan juga sebagai media promosi untuk brand Suzuki tersebut agar pengunjung mall bisa tertarik dengan line up terbaru Suzuki. Itu sebuah strategi. Lalu tujuan komunikasi nih. Suzuki Mall Exhibition ini merupakan upaya jemput bola Suzuki untuk konsumen yang ingin membeli produknya kembali dan sebagai media promosi dari Suzuki untuk line up terbaru mereka. Gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Mall Exhibition ini pasti ada dong. Apa? Kita bahas ya. Jadi, kelebihannya ini adalah para pengunjung ataupun Suzuki Mall Exhibition bisa bisa langsung berinteraksi langsung dengan mobilnya dan bisa bertanya-tanya langsung dengan salesnya gitu tentang mobil tersebut dan bisa menjangkau konsumen dan pemirsa lebih banyak dari biasanya. Namun di balik kelebihan pasti ada kekurangan nih. Kekurangannya adalah memerlukan biaya yang sangat besar dan pengunjung yang datang ke Suzuki Mall Exhibition ini belum tentu tertarik untuk mengenal lebih dalam dari mobil Suzuki, melainkan bisa aja hanya sebatas melihat-lihat saja atau ingin mengikuti acaranya aja. Jadi ya gitulah, nggak selamanya mulus gitu ya, pasti ada aja kekurangannya dan juga kelebihannya. Mungkin Ilham nih, boleh lanjut materi selanjutnya, Ham? Oke, di sini aku bakal lanjut. Tadi kalau tadi organisasi event lebih ke promosi offline, sekarang ke online-nya. Jadi ada di sosial media dan website. Nah, kita bisa lihat di website sendiri pada banner itu ada tulisannya, headline-nya Pesta Akhir Tahun, sub-headline-nya Mobil Mewah Hadiah Meriah. Visualnya ada beberapa jenis mobil keluaran terbaru dari Suzuki, tentunya terus juga terdapat juga beberapa garansi diberikan kepada konsumen. Nah, jadi kelebihan dari website ini kalau dirawat, kalau sosmed itu ternyata bisa mendatangkan traffic yang sangat besar dan ramah di kantong kalau website itu kelebihannya. Tapi kalau kekurangannya tuh website itu harus memerlukan teknisi seperti programmer, desainer, CEO, CAO dan lain-lain. Lalu ada Instagram. Nah, di Instagram ini sendiri, di Instagram Suzuki, terdapat headline test drive. Nah, tujuannya itu untuk mengajak para konsumen mencoba mobil Suzuki All New R3 Hybrid pada dealer resmi Suzuki. Lalu di sini juga terdapat visual mobil Suzuki R3 Hybrid dan terdapat hadiah yang akan diberikan pada periode acara tersebut.
Nah, kelebihan pada sosial media ini yaitu cocok tentunya untuk membangun brand dan meningkatkan awareness dan dapat disesuaikan budgetnya, nggak begitu mahal. Dan bisa memanfaatkan misalnya ada sesuatu yang viral di internet. Kalau kekurangannya itu eh, belum tentu semua orang punya akun Instagram tentunya dan perlu keahlian khusus untuk men-setting iklan atau Instagram Ads gitu. M- Mungkin ini analisa kita berdua dari untuk apa iklan Suzuki R3 Suzuki ya, Hybrid ya. betul sekali. Hmm, Oke, Mungkin gimana? Silahkan ya udah ya, kayaknya udah beres ya materinya. ya. Untuk materi Jadi analisisnya udah beres. iya, mudah-mudahan dapat dipahami ya bagi yang menonton gitu. Ya mungkin dari aku pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Oke. Assalamualaikum. Mau